Pernah nggak kamu membayangkan melakukan sesuatu terus-menerus bertahun-tahun tapi hampir tidak ada yang berubah? Bukan sebulan, bukan setahun, tapi puluhan, bahkan ratusan tahun. Setiap hari kamu mengajak orang untuk melakukan kebaikan, menjelaskan dengan sabar, mengingatkan dengan lembut, kadang bicara baik-baik, kadang dengan tegas, tapi responsnya selalu sama, diabaikan, diremehkan, ditertawakan. Orang-orang mulai menganggapmu aneh, sebagian menjauh, sebagian lagi terang-terangan menolak. Dan yang paling berat, mereka yang kamu harapkan justru ikut menentang. Sekarang bayangkan, kamu tetap melakukan itu semua, tanpa jeda, tanpa berhenti, tanpa kehilangan keyakinan. Inilah yang benar-benar terjadi pada Nabi Nuh alaihi salam. Seorang nabi yang berdakwah bukan dalam hitungan tahun, tapi dalam rentang waktu yang hampir tidak masuk akal bagi kita. Dan yang lebih mengejutkan, hasil dari perjuangan panjang itu tidak seperti yang kita bayangkan. Sebelum kita masuk ke kisahnya, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Karena mungkin satu cerita saja bisa mengubah cara kita memandang hidup. Nabi Nuh diutus kepada kaumnya saat manusia mulai menjauh dari tauhid. Mereka tidak lagi menyembah Allah, melainkan berhala-berhala yang mereka agungkan sendiri. Awalnya mungkin hanya sekedar menghormati orang-orang saleh, namun seiring waktu, penghormatan itu berubah menjadi penyembahan. Nama-nama seperti Wat, Suwa, Yagut, Ya'uq, dan Nasr dijadikan simbol, lalu dijadikan sesembahan. Di tengah kondisi seperti itulah Nabi Nuh berdiri, bukan membawa sesuatu yang baru, tapi mengembalikan manusia pada fitrah mereka. Ia berkata dengan sederhana, yaitu sembahlah Allah saja. Tidak ada paksaan, tidak ada kekerasan, hanya ajakan yang diulang, lagi dan lagi. Namun yang membuat kisah ini benar-benar sulit dipercaya adalah lamanya waktu yang ia habiskan untuk itu. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut, ayat ke-14, maka dia tinggal di antara mereka, 1000 tahun kurang 50 tahun, 950 tahun, bukan sekadar hidup, tapi berdakwah. Artinya hampir 1 milenium. Nabi Nuh terus berbicara kepada kaumnya, mengajak dengan berbagai cara, kadang di hadapan banyak orang, kadang mendatangi mereka satu persatu, kadang dengan suara yang tegas, kadang dengan pendekatan yang lembut dan penuh harap. Namun Al-Quran juga menggambarkan bagaimana reaksi kaumnya. Mereka menutup telinga, menarik pakaian mereka untuk menutupi diri, dasar piwe dan bersikeras dalam kesombongan. Hari demi hari berlalu, tahun demi tahun berganti, generasi demi generasi lahir dan pergi. Tapi satu hal tidak berubah. Penolakan itu tetap ada. Dan di tengah semua itu, Nabi Nuh tetap berdiri di tempatnya, tetap menyampaikan, tanpa lelah dan tanpa berhenti. Seiring berjalannya waktu, penolakan itu tidak lagi sekadar penolakan. Ia berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, lebih keras dan lebih menyakitkan. Kaum Nabi Nuh mulai memprolognya secara terang-terangan. Setiap kali beliau berbicara, mereka justru menertawakan, bukan karena tidak paham, tapi karena memang tidak ingin menerima. Al-Quran menggambarkan dengan sangat jelas bagaimana sikap mereka. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman, agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan jari-jari mereka ke telinganya dan menutupkan bajunya ke wajahnya, serta mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat. Quran Surah Nuh ayat ke-7. Bukan hanya menolak, mereka benar-benar menutup diri dari kebenaran. Bahkan yang lebih berat lagi, penolakan itu diwariskan. Orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya untuk menjauhi Nabi Nuh. Bukan sekedar tidak mengikuti, tapi juga membenci. Bayangkan setiap generasi baru yang lahir, bukan menjadi harapan, justru menjadi pengulangan dari kesalahan yang sama. Dan Nabi Nuh harus menyaksikan itu semua. Satu generasi pergi, digantikan generasi baru, namun tetap dengan hati yang sama. Dalam kondisi seperti itu, kebanyakan orang mungkin sudah menyerah, merasa semua usaha sia-sia. Tapi Nabi Nuh tetap melanjutkan. Ia tetap berharap bahwa di antara banyaknya penolakan, mungkin ada satu hati yang terbuka. Namun setelah ratusan tahun berlalu, kenyataan yang dihadapi semakin jelas.
bahwa hampir tidak ada lagi yang akan beriman. Di titik itulah, doa yang selama ini tertahan akhirnya terucap. Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Quran Surah Nuh ayat ke-26. Doa ini bukan muncul dalam satu malam, bukan karena emosi sesaat. Ini adalah hasil dari perjalanan panjang, kesabaran yang terus diuji, dan harapan yang perlahan memudar, sebuah titik di mana Nabi Nuh menyadari bahwa tugasnya telah ia tunaikan sepenuhnya. Setelah doa itu terucap, tidak ada lagi perdebatan panjang. Tidak ada lagi penolakan yang harus dihadapi setiap hari. Yang datang justru sebuah perintah. Perintah yang bagi kaumnya terdengar aneh, bahkan mustahil. Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat sebuah kapal, bukan di tepi laut, bukan di dekat sungai besar, tapi di daratan. Di tengah lingkungan yang selama ini tidak pernah mengenal banjir, dan Nabi Nuh mulai membangunnya. Hari demi hari, kayu demi kayu disusun dengan keyakinan yang tidak goyah. Kaumnya melihat itu semua dan kembali tertawa. Mereka berkata dengan nada merendahkan, "Dulu kau mengaku sebagai nabi, sekarang kau jadi pembuat kapal." Namun Nabi Nuh tidak terpancing. Ia tahu apa yang mereka lihat hanyalah permukaan, sementara apa yang akan terjadi jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Hingga suatu hari, tanda itu benar-benar datang. Allah berfirman dalam surah Hud ayat ke-40, "Hingga apabila perintah kami datang dan tanur, bumi telah memancarkan air. Air mulai keluar dari bumi, bukan dari langit terlebih dahulu, tapi dari tempat yang tidak pernah diduga. Lalu langit pun terbuka, hujan turun tanpa henti, air naik perlahan, lalu cepat dan tak terkendali. Bumi yang dulu terasa kokoh berubah menjadi lautan." Di saat itulah, orang-orang yang dulu menertawakan mulai panik. Mereka berlari, mencari tempat tinggi, mencari perlindungan. Namun tidak ada yang tersisa. Kebenaran yang selama ini mereka akhirnya hadir di depan mata mereka. Namun semuanya sudah terlambat. Satu persatu mereka tenggelam dalam penyesalan yang tidak lagi berguna. Dan kapal itu yang dulu mereka ejek menjadi satu-satunya tempat keselamatan. Di dalamnya hanya ada segelintir orang, mereka yang beriman. Setelah panjang yang hampir tak terbayangkan, dari ratusan tahun dakwah, yang tersisa hanyalah sedikit. Namun disitulah letak maknanya, bahwa kebenaran tidak diukur dari jumlah yang mengikuti, tapi dari keteguhan dalam menyampaikannya. Dan Nabi Nuh telah menunaikan itu hingga titik terakhir. Ketika kisah ini selesai, yang tersisa bukan hanya tentang banjir besar atau kapal yang menyelamatkan. Yang benar-benar tertinggal adalah satu hal yang sering kita lupakan, tentang bertahan di jalan yang benar. Meski hasilnya tidak langsung terlihat. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun, namun yang beriman hanya sedikit. Jika diukur dengan angka, mungkin terlihat kecil, tapi di sisi Allah, itu adalah keteguhan yang luar biasa. Kadang kita merasa lelah hanya karena usaha kita tidak langsung berhasil. Baru mencoba beberapa kali, sudah ingin berhenti, baru ditolak sedikit. Sudah merasa tidak mampu melanjutkan, padahal ada seorang nabi yang tetap berjalan, meski hampir seluruh kaumnya berpaling. Dalam kisah ini kita belajar bahwa tugas kita bukan memastikan semua orang menerima kebenaran, tapi memastikan kita tetap menyampaikan, tetap berusaha, dan tetap bertahan sejauh yang kita mampu. Karena pada akhirnya bukan hasil yang akan ditanyakan, melainkan seberapa jauh kita bertahan di jalan itu. Jika kisah ini terasa dekat, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin ada bagian dari hidup kita yang sedang diuji dengan cara yang berbeda. Dan siapa tahu, dengan mengingat kisah ini, kita bisa melangkah sedikit lebih kuat dari sebelumnya.